Malam itu, aku melihat suamiku, diam-diam keluar rumah menyeret sebuah koper hitam yang sangat besar. Aku mengikutinya. Dia pergi ke jembatan tua dekat sungai, dan melempar koper itu ke dalam air yang deras. Tepat sebelum koper itu tenggelam, aku menarik koper itu ke tepian. Tanganku gemetar saat membuka resletingnya. Apa yang kulihat di dalam? Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Cindy terbangun. Bukan karena suara alarm atau sinar matahari pagi, tetapi karena keheningan. Keheningan yang terasa tidak wajar, terlalu pekat, seolah malam menahan napasnya. Udara di dalam kamar ber-AC terasa menusuk kulit. Cindy mengerjapkan mata, menyesuaikan pandangannya dengan kegelapan yang hanya sedikit ditembus oleh lampu jalan dari celah tirai. Dia menoleh ke samping. Sisi tempat tidur Rendra, suaminya, kosong. Spray di sana dingin saat disentuh oleh telapak tangannya. Itu berarti Rendra tidak hanya pergi ke kamar mandi. Dia sudah pergi cukup lama. Jantung Cindy mulai berdebar sedikit lebih cepat. Kemana Rendra pergi pada jam 3 dini hari? Rendra adalah pria dengan kebiasaan yang teratur. Dia seorang akuntan di perusahaan besar, hidupnya berputar pada angka dan jadwal. Pergi di tengah malam tanpa memberitahu Cindy bukanlah sesuatu yang biasa dia lakukan. Cindy duduk. Dia baru saja akan meraih ponselnya di meja nakas, ketika sebuah suara samar terdengar dari lantai bawah. Suara klik pelan, seperti pintu depan yang baru ditutup. Setelah itu, sunyi. Cindy menahan napas. Apakah itu Rendra yang baru pulang? Tapi jika dia baru pulang, kenapa sisi tempat tidurnya sudah dingin? Rasa ingin tahu bercampur cemas mendorong Cindy untuk bangkit. Dia tidak menyalakan lampu. Kakinya melangkah pelan di atas lantai kayu yang dingin, keluar dari kamar. Dia menyambar jilbab instan yang tergantung di gagang pintu, memakainya asal, lalu mengendap-endap menuruni tangga. Rumah mereka besar, dan keheningan membuatnya terasa lebih luas, lebih kosong. Dia sampai di ruang tamu yang gelap. Jantungnya serasa mencelus di dadanya. Melalui jendela besar yang menghadap ke jalan masuk, Cindy melihatnya. Sosok Rendra. Dia berdiri di dekat mobil mereka yang diparkir di garasi, tetapi dia tidak sedang berusaha masuk ke mobil. Di sampingnya, di bawah cahaya kuning redup dari lampu taman, berdiri sebuah koper. Bukan koper biasa. Itu adalah koper hitam yang sangat besar, tipe koper kargo yang keras dan terlihat berat. Rendra tidak mengenakan piyama. Dia memakai jaket gelap dan celana panjang, seolah-olah dia akan pergi ke suatu tempat. Cindy mematung di balik tirai, matanya terpaku pada suaminya. Rendra terlihat gelisah. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan jalanan sepi. Lalu, dia membungkuk dan mengangkat koper itu. Otot-otot di punggungnya terlihat menegang. Koper itu jelas sangat berat. Dia tidak memasukkannya ke dalam mobil. Sebaliknya, dia mulai menyeretnya. Roda-roda koper itu berderit pelan di atas paving blok jalan masuk. Rendra tidak menuju ke gerbang depan. Dia menuju ke gerbang samping, sebuah gerbang kecil yang mengarah ke jalan setapak di belakang kompleks perumahan mereka. Jalan setapak itu adalah jalan pintas menuju area taman dan sungai kecil di batas perumahan. Kenapa Rendra membawa koper seberat itu ke sungai? Pikiran Cindy berputar cepat. Apakah dia meninggalkanku? Apakah dia membawa barang-barang berharga? Tapi kenapa dibuang ke sungai? Cindy tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Dia harus tahu. Dengan gerakan cepat dan senyap, Cindy berlari ke pintu belakang. Dia membuka klesteran pintu sepelan mungkin, nyaris tanpa suara. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahnya. Dia memakai sandal jepitnya dan melangkah keluar. Dia harus menjaga jarak. Dia tidak boleh ketahuan. Cindy bergerak di antara bayang-bayang pepohonan yang membatasi halaman rumah-rumah. Rendra berada sekitar 50 meter di depannya. Cahaya bulan tidak terlalu terang, membantunya tetap tersembunyi. Dia bisa mendengar derit roda koper itu di atas jalan setapak yang berbatu. Setiap deritannya terdengar seperti goresan di gendang telinganya. Apa yang kau lakukan, Rendra? Apa yang kau sembunyikan dariku? Selama 5 tahun pernikahan mereka, Rendra adalah suami yang baik, mungkin sedikit kaku dan pendiam, tetapi dia penuh perhatian. Cindy tidak pernah punya alasan untuk mencurigainya. Sampai malam ini, jalan setapak itu menurun menuju tepi sungai. Di sana ada sebuah jembatan kayu tua yang sudah jarang digunakan. Arus sungai di bawahnya cukup deras, terutama setelah hujan beberapa hari terakhir.
Cindy melihat Rendra berhenti tepat di tengah jembatan. Dia meletakkan koper itu dan membungkuk, menopang lututnya, terengah-engah. Jelas dia kelelahan. Cindy bersembunyi di balik rimbunnya semak-semak, hanya beberapa meter dari pangkal jembatan. Dia bisa melihat punggung suaminya dengan jelas. Rendra berdiri tegak. Dia melihat ke air yang gelap di bawah. Dia terdiam selama hampir 1 menit penuh. Cindy merasa waktu berhenti. Lalu, Rendra berbalik menghadap koper itu. Dia tidak membukanya. Dia hanya menatapnya. Kemudian, dengan satu gerakan tiba-tiba, Rendra berjongkok. Dia memposisikan koper itu di tepi jembatan. Dia bersiap untuk mendorongnya. Tepat pada saat itu, Cindy mendengar sesuatu. Suara itu samar, teredam oleh material koper yang tebal, tetapi Cindy yakin dia mendengarnya. Bunyi seperti sesuatu yang bergeser atau mungkin erangan pelan yang teredam dari dalam koper. Jantung Cindy berhenti. Apakah ada sesuatu yang hidup di dalam sana? Seekor hewan? Atau? Cindy tidak berani melanjutkan pikirannya. Rendra pasti mendengarnya juga, karena dia sedikit terlonjak. Tapi dia tidak ragu. Dengan dorongan kuat, Rendra menjatuhkan koper hitam besar itu dari jembatan. Koper itu jatuh. Cindy melihatnya menghilang di telan kegelapan. 1 detik kemudian, terdengar suara ceburan yang keras, memecah kesunyian malam. Air sungai memercik tinggi. Koper itu langsung tenggelam, ditarik oleh beratnya sendiri dan arus yang kuat. Rendra tidak langsung pergi. Dia berdiri di sana, di tengah jembatan, menatap titik di mana koper itu menghilang. Tangannya terkepal di sisinya. Dia berdiri seperti patung selama beberapa menit. Cindy tidak bisa melihat ekspresi wajahnya dari belakang. Apa yang dia pikirkan? Penyesalan? Kelegaan? Lalu, Rendra berbalik dan berjalan kembali. Langkahnya cepat, tidak lagi menyeret. Dia melewati jalan setapak tadi, kembali ke arah rumah. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Cindy tetap bersembunyi di balik semak-semak. Dia gemetar. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, entah karena dingin atau karena takut. Dia menunggu sampai langkah kaki Rendra benar-benar hilang. Dia menunggu 5 menit lagi, memastikan Rendra tidak akan kembali. Dia sendirian. Hanya ada suara arus sungai yang deras dan detak jantungnya sendiri yang memalu di telinga. Suara erangan itu. Suara erangan dari dalam koper itu terus terngiang. Dia harus melihat. Dia tidak bisa membiarkannya. Dia berlari ke tepi sungai. Matanya liar mencari-cari di permukaan air yang gelap. Arusnya deras. Koper itu mungkin sudah hanyut jauh. Tapi kemudian dia melihatnya. Di bagian sungai yang sedikit menikung, sekitar 20 meter dari jembatan, ada sesuatu yang tersangkut. Koper itu tersangkut di antara tumpukan batu dan akar pohon besar yang tumbang. Koper itu tidak tenggelam sepenuhnya. Sebagian kecil permukaannya masih terlihat. Cindy mengambil keputusan dalam sepersekian detik. Dia tidak peduli lagi pada lumpur atau air yang dingin. Cindy menyusuri tepi sungai yang licin dan berlumpur. Dia harus berpegangan pada akar-akar pohon agar tidak tergelincir. Air sungai terasa sedingin es saat membasahi ujung celana piyamanya. Dia sampai di tempat koper itu tersangkut. Dia meraih gagang koper itu. Berat sekali. Air membuatnya semakin berat. Dia menarik sekuat tenaga. Tubuhnya yang mungil bergetar karena usaha. Dia menarik dan terus menarik, inci demi inci. Lumpur mengisap sandalnya, tapi dia tidak peduli. Setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, koper itu akhirnya berada di tepian yang berlumpur. Cindy jatuh terduduk di samping koper itu, terengah-engah. Dia basah kuyup, kotor, dan ketakutan. Koper itu ada di depannya, seperti monster gelap yang terdampar. Suara erangan itu sudah tidak terdengar lagi. Mungkin itu hanya imajinasinya. Mungkin itu hanya suara barang-barang di dalam yang bergeser. Tapi dia harus tahu. Dia harus membukanya. Tangannya yang gemetar meraba-raba permukaan koper, mencari resleting. Dia menemukannya. Kepala resleting dari logam itu terasa sangat dingin di jarinya. Dia mencengkeramnya. Cindy menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa keberaniannya. Dia menoleh sekali lagi ke arah jalan setapak, memastikan Rendra benar-benar sudah pergi. Sepi. Hanya dia dan rahasia mengerikan ini. Perlahan, dia mulai menarik resletingnya. Suara resleting itu terdengar sangat keras di malam yang sunyi, seperti merobek sesuatu yang seharusnya tidak dibuka. Resletingnya sedikit macet karena lumpur, tetapi Cindy menariknya dengan paksa. Saat koper itu terbuka, bau apa air sungai bercampur dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang manis dan busuk. Matanya terbelalak, napasnya tercekat di tenggorokan.
Saat dia melihat apa yang ada di dalamnya, jantungnya seakan seketika berhenti. Apa yang dilihatnya di dalam sana membuatnya gemetar ketakutan. Ternyata itu bukan mayat. Cindy hampir berharap itu adalah mayat. Mungkin jika itu mayat, penjelasannya akan lebih sederhana. Pembunuhan. Sesuatu yang bisa dipahami, meskipun mengerikan. Tapi ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih membingungkan dan sakit. Isi koper itu adalah boneka. Puluhan boneka porselen antik, berjejer rapi di dalam kompartemen koper yang dilapisi beludru. Boneka-boneka itu mengenakan gaun-gaun kecil yang indah, dengan rambut keriting dan mata kaca yang menatap kosong ke langit malam. Tapi ada yang salah. Sangat salah. Setiap wajah boneka itu telah dirusak. Seseorang telah mengambil cat merah, mungkin cat kuku atau cat minyak, dan mencoret-coret wajah porselen mereka. Garis-garis merah kasar di atas mata, di atas mulut yang tersenyum kaku. Seolah-olah seseorang mencoba membungkam mereka, atau membutakan mereka. Cindy merasakan mual naik ke tenggorokannya. Ini adalah pemandangan dari mimpi buruk. Itu sudah cukup untuk membuatnya menjerit. Tapi bukan itu yang membuat jantungnya berhenti. Di leher setiap boneka, tergantung sebuah kalung benang sederhana. Dan di setiap kalung, tergantung sebuah foto kecil yang dilaminasi. Foto-fotonya. Foto-foto Cindy. Jantungnya bukan berhenti, tapi meledak dalam ketakutan murni. Itu adalah foto-foto dirinya yang diambil tanpa sepengetahuannya. Ada fotonya saat sedang tertidur di kamar mereka, wajahnya terlihat damai. Ada fotonya saat sedang berbelanja di pasar, memakai jilbab birunya, sedang tertawa. Ada fotonya saat sedang menyiram tanaman di halaman belakang. Dan yang paling mengerikan, ada satu foto buram yang diambil melalui jendela kamar mandi, menunjukkan siluetnya yang sedang mandi. Cindy terhuyung mundur. Dia tersandung akar pohon dan jatuh terduduk di lumpur. Dia tidak bisa bernapas. Ini adalah koleksi seorang penguntit. Bertahun-tahun. Foto-foto ini berasal dari waktu yang berbeda. Dia bisa tahu dari gaya jilbab dan pakaiannya. Seseorang telah mengawasinya. Mengawasinya dengan obsesi yang sakit. Dan suaminya, Rendra, baru saja membuang koleksi mengerikan ini ke sungai. Kenapa? Apakah Rendra pelakunya? Apakah Rendra yang mengambil semua foto ini? Apakah Rendra yang merusak boneka-boneka ini? Tapi Rendra adalah suaminya. Mereka tidur di ranjang yang sama. Pikiran itu membuat isi perutnya bergejolak. Dia memaksa dirinya untuk melihat kembali ke dalam koper. Di bawah lapisan boneka-boneka itu, ada lebih banyak lagi. Di kompartemen tersembunyi, dia melihat tumpukan uang tunai. Uang kertas pecahan 100.000, diikat rapi dengan karet, semuanya basah kuyup. Jumlahnya pasti ratusan juta. Uang apa ini? Uang hasil apa? Dan di samping uang itu, ada sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam. Buku itu juga basah. Cindy tahu dia tidak punya banyak waktu. Rendra bisa saja menyadari dia tidak ada di tempat tidur. Seseorang bisa saja melihatnya di tepi sungai. Dia harus bertindak cepat. Dia tidak bisa meninggalkan ini di sini. Jika Rendra membuangnya, itu berarti dia ingin ini hilang. Cindy, sebaliknya, perlu tahu apa ini. Dia perlu jawaban. Dia harus menyembunyikan koper ini. Dia tidak bisa membawanya kembali ke rumah. Tidak. Rendra akan menemukannya. Dia memikirkan gudang tua di belakang taman. Gudang kayu kecil tempat mereka menyimpan peralatan berkebun dan barang-barang bekas. Gudang itu jarang dibuka dan kuncinya ada padanya, di gantungan kunci dapurnya. Itu tempat yang aman. Dengan sisa-sisa tenaga, Cindy menutup resleting koper itu. Dia tidak peduli lagi pada lumpur atau air. Dia mulai menyeret koper itu, menjauhi sungai, membawanya ke arah gudang. Dia menghindari jalan setapak utama, bergerak melalui semak-semak yang lebih lebat. Koper itu beratnya tak terbayangkan, seolah-olah semua rahasia di dalamnya memiliki bobot fisik. Dia sampai di gudang. Tangannya gemetar begitu hebat, sehingga dia kesulitan memasukkan kunci ke gembok. Gembok itu berkarat dan terbuka dengan suara memekik. Dia membuka pintu kayu yang berderit. Di dalam gelap dan berbau debu. Dia mendorong koper itu masuk, menyembunyikannya di balik tumpukan karung-karung pupuk tua dan terpal. Dia akan memeriksanya lagi besok, saat matahari terbit, saat pikirannya lebih jernih. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dia tinggalkan di sana. Buku catatan kecil itu. Dia merogoh kembali ke dalam koper. Tangannya menyentuh porselen dingin, dan mengambil buku catatan yang basah itu. Dia menyelipkannya ke dalam saku celana piyamanya. Dia mengunci kembali gudang itu. Dia berlari kembali ke rumah, mengendap-endap seperti pencuri.
Dia menggunakan selang taman di halaman belakang untuk membilas lumpur dari kaki dan sandalnya secepat mungkin. Dia mengeringkan dirinya dengan lap tua. Dia menyelinap masuk melalui pintu belakang, menguncinya, dan naik ke atas. Setiap langkah di tangga terasa sangat berat. Saat dia sampai di puncak tangga, lampu di dapur menyala. Jantungnya melompat ke tenggorokan. Rendra berdiri di sana, di depan kulkas, hanya mengenakan kaos dan celana piyama. Dia memegang segelas air. Dia menoleh saat mendengar Cindy. Wajahnya tenang. Sepenuhnya tenang. Seolah-olah dia baru saja bangun untuk minum. "Cindy," katanya, suaranya sedikit serak karena tidur. "Kamu belum tidur. Sayang, kenapa kamu ada di bawah?" Cindy mencengkeram pegangan tangga. Dia mencoba mengatur napasnya. Dia harus bersikap normal. Hidupnya mungkin bergantung pada ini. Aku haus," katanya, suaranya bergetar. Dia berdeham. "Aku turun untuk minum. Aku tidak melihatmu di tempat tidur. Kukira kau di kamar mandi." Rendra tersenyum. Itu adalah senyum yang biasa dia berikan, senyum kecil yang sedikit lelah. "Aku juga terbangun. Tidak bisa tidur lagi. Mungkin terlalu banyak kopi di kantor tadi sore." Dia berjalan mendekati Cindy. Dia meletakkan tangannya yang bebas di pipi Cindy. Tangannya hangat. "Kamu kedinginan? Wajahmu pucat sekali." Cindy harus menahan keinginan untuk mundur dari sentuhannya. Tangan ini, tangan yang sama yang baru saja menjatuhkan koper mengerikan itu ke sungai. Hanya kaget melihatmu." Dia berbohong. "Ayo kita kembali tidur." Rendra mengangguk. Dia mematikan lampu dapur dan mereka naik ke kamar bersama-sama. Cindy membiarkan Rendra berjalan di depannya. Dia melihat punggung suaminya. Punggung yang sama yang dia lihat di jembatan. Apakah pria ini penguntit? Atau apakah dia menyembunyikan koper itu untuk orang lain? Jika dia penguntitnya, kenapa dia membuang trofinya? Jika dia bukan pelakunya, lalu siapa? Dan kenapa Rendra terlibat? Mereka kembali ke tempat tidur. Rendra langsung berbaring dan memejamkan mata, atau setidaknya berpura-pura. Cindy berbaring membelakangi suaminya. Tubuhnya kaku seperti kayu. Dia tidak bisa tidur. Dia tidak akan pernah bisa tidur lagi di samping pria ini tanpa tahu yang sebenarnya. Dia menunggu. Dia mendengarkan napas Rendra yang perlahan-lahan menjadi teratur dan dalam. 1 jam. Dia menunggu 1 jam penuh, memastikan Rendra benar-benar tertidur. Buku catatan di sakunya terasa berat dan basah. Dengan gerakan yang sangat lambat agar tidak menimbulkan suara, Cindy bangkit dari tempat tidur. Dia membawa ponselnya dan buku catatan itu ke kamar mandi. Dia mengunci pintu sepelan mungkin. Dia menyalakan lampu kamar mandi yang redup. Dia duduk di lantai yang dingin. Tangannya gemetar saat dia membuka buku catatan bersampul kulit itu. Halaman-halamannya basah dan tintanya sedikit luntur, tetapi sebagian besar masih bisa dibaca. Itu bukan buku harian. Isinya adalah daftar. Di halaman pertama, ada deretan nama. Nama-nama wanita. Di samping setiap nama, ada alamat. Di samping alamat, ada angka-angka yang terlihat seperti jumlah uang. Puluhan juta. Ratusan juta. Jantung Cindy berdebar kencang. Dia membalik halaman. Lebih banyak nama. Lebih banyak alamat. Dia tidak mengenali sebagian besar nama itu. Lalu dia sampai di halaman terakhir yang terisi. Hanya ada 1 nama di sana. Sebuah nama yang dia kenal. Sebuah nama yang membuat darah di tubuhnya terasa membeku. Nama itu adalah Laras. Sahabatnya. Laras yang meninggal setahun lalu. Penyebab kematiannya resmi, kecelakaan mobil tunggal. Remblong di jalan menurun. Tragedi yang mengerikan. Tapi di sini, di buku catatan ini, di samping nama Laras, tertulis sebuah alamat, dan di sampingnya tertulis angka 500. Dan di samping angka itu, ada 1 kata yang ditulis dengan tinta merah. Selesai. Cindy duduk di lantai kamar mandi yang dingin, menatap nama di buku catatan itu. Laras. Sahabatnya. Kata, selesai, yang tertulis dengan tinta merah seolah berteriak padanya. Mengejek semua duka yang pernah ia rasakan atas kecelakaan itu. Remblong. Itu yang dikatakan polisi. Sebuah kecelakaan tragis yang tidak disengaja. Tapi buku ini berkata lain. Buku ini mengatakan bahwa kematian Laras adalah sebuah transaksi. Sesuatu yang dibayar. Sesuatu yang diselesaikan. Jantung Cindy berdebar begitu kencang hingga terasa sakit, seolah berusaha keluar dari dadanya. Dia memikirkan Laras, tawa renyahnya, kebaikannya. Dan dia memikirkan Rendra, suaminya,
yang tidur di kamar sebelah. Pria yang sama yang dia peluk tadi malam, pria yang sama yang mungkin terlibat dalam pembunuhan sahabatnya. Getaran di tangannya begitu hebat hingga dia nyaris tidak bisa memegang buku catatan itu. Dia memaksa dirinya untuk kembali fokus. Jika Laras adalah salah satu nama, bagaimana dengan yang lain? Dia tidak mengenali nama-nama lain, tetapi dia punya firasat buruk. Firasat yang sama yang membuatnya mengikuti Rendra ke sungai. Ini bukan hanya satu kejadian. Ini adalah sebuah pola. Koper itu adalah sebuah kuburan rahasia. Boneka-boneka itu adalah nisan, dan buku ini adalah catatannya. Dan foto-fotonya? Foto-foto Cindy yang tergantung di leher boneka-boneka itu? Apa artinya itu? Apakah dia target berikutnya? Apakah Rendra menguntitnya, lalu jatuh cinta padanya? Atau cintanya selama ini hanyalah bagian dari permainan yang sakit ini? Dia harus tahu. Tapi dia tidak bisa melakukannya di sini. Dia tidak bisa menggunakan laptopnya atau ponselnya. Jika Rendra terlibat dalam hal ini, dia pasti tidak bodoh. Dia pasti akan tahu cara melacak jejak digital. Cindy dengan hati-hati mengeringkan buku catatan itu lembar demi lembar menggunakan pengering rambut Rendra dengan pengaturan suhu terendah. Dia harus menyelamatkan buktinya. Setelah cukup kering sehingga tintanya tidak akan luntur lagi, dia membungkus buku itu dengan kantong plastik kecil dari tempat sampah kosmetiknya, lalu menyembunyikannya di dalam kotak pembalut wanita yang masih baru di bawah wastafel. Tidak ada yang akan mencarinya di sana. Dia membersihkan semua jejaknya di kamar mandi, memastikan tidak ada setetes pun lumpur atau air sungai yang tersisa. Dia mematikan lampu dan kembali ke kamar tidur. Rendra masih tidur, atau berpura-pura tidur. Napasnya teratur. Cindy berbaring di tepi tempat tidur, sejauh mungkin dari suaminya, membelakanginya. Dia memejamkan mata, tetapi yang dia lihat hanyalah boneka-boneka berwajah rusak dan kata, "Selesai," dengan tinta merah. Dia tidak tidur sedetik pun. Dia menunggu fajar. Pagi datang dengan sinar matahari yang terasa salah, terlalu ceria untuk kengerian yang dia rasakan. Alarm Rendra berbunyi. Seperti biasa, Rendra mematikannya, duduk, dan meregangkan badan. Dia menoleh ke Cindy dan tersenyum. "Pagi, sayang," katanya. Suaranya normal. Semuanya normal. Itu yang paling mengerikan. Dia bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seolah-olah dia tidak menyelinap keluar di tengah malam untuk membuang koper berisi rahasia busuk ke sungai. "Pagi," jawab Cindy, berusaha keras agar suaranya tidak bergetar. "Aku akan mandi dulu," kata Rendra, bangkit dari tempat tidur. Saat suara pancuran air terdengar, Cindy melompat. Dia cepat-cepat berganti pakaian, memilih gamis sederhana dan jilbab biru tua. Dia harus keluar dari rumah. Dia butuh udara. Dia butuh jawaban. Ketika Rendra keluar dari kamar mandi, Cindy sudah rapi. "Mau kemana pagi-pagi begini?" tanya Rendra, sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Aku mau ke pengajian di rumah Ibu Aisyah." Cindy berbohong. Itu adalah kebohongan yang masuk akal. Dia sering menghadiri pengajian di lingkungan itu. Mungkin sekalian mampir ke pasar. "Oh, baiklah," kata Rendra. Dia berjalan ke lemari untuk mengambil pakaian kerjanya. "Mau aku antar?" "Tidak perlu." Cindy menjawab terlalu cepat. Dia menarik napas. "Tidak perlu, Mas. Aku bisa pesan ojek online. Kamu kan harus bersiap-siap ke kantor." Rendra menatapnya sejenak. Cindy merasa seperti sedang di bawah mikroskop. "Kamu yakin? Kamu terlihat sedikit pucat. Sayang. Apa kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," kata Cindy, memaksakan senyum. "Hanya kurang tidur sedikit. Semalam aku terbangun dan sulit tidur lagi." "Ya, aku juga," kata Rendra dengan mudah. "Mungkin kita harus mengurangi kopi." Dia tersenyum lagi, senyum yang sama yang dulu selalu menenangkannya, tapi sekarang membuat darahnya sedingin es. Cindy tidak memesan ojek online. Dia berjalan kaki keluar dari kompleks perumahan, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Jantungnya berdebar di setiap tikungan. Dia tidak pergi ke pasar. Dia naik angkot ke pusat kota, ke daerah yang ramai di mana dia bisa berbaur. Dia pergi ke sebuah warung internet tua di lantai 2 sebuah ruko, tempat yang berisik dan sedikit pengap, tempat di mana tidak ada yang akan memperhatikannya. Dia membayar 1 jam di bilik paling sudut. Dia duduk di depan komputer yang layarnya sedikit berdebu. Tangannya gemetar saat dia mengetik di keyboard yang lengket. Dia tidak membuka buku catatan itu. Dia sudah menghafal 3 nama pertama dari halaman depan. Nama pertama, Karina Dewi. Dia mengetiknya di mesin pencari. Hasilnya langsung muncul.
Artikel berita lokal dari setahun yang lalu. Pengusaha muda ditemukan tewas di apartemennya. Cindy membaca artikel itu dengan napas tertahan. Karina Dewi, 28 tahun, pemilik butik yang sukses, ditemukan tewas oleh asisten rumah tangganya. Penyebab resmi, keracunan gas akibat kebocoran pada pemanas air di kamar mandinya. Polisi menyimpulkan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Kecelakaan murni. Di samping namanya di buku catatan itu tertulis angka 300. Jantung Cindy mencelos. Kebetulan, dia mengetik nama kedua, Bunga Wulandari. Artikel lain, 9 bulan lalu. Tragedi di malam ulang tahun, pewaris muda jatuh dari balkon. Bunga Wulandari, 25 tahun, baru saja mewarisi kekayaan besar dari ayahnya. Jatuh dari balkon apartemennya di lantai 20 saat pesta ulang tahunnya sendiri. Saksi mata mengatakan dia terlihat mabuk dan tidak stabil. Polisi menganggapnya sebagai kecelakaan akibat kelalaian. Angka di samping namanya, 450. Cindy merasa mual. Ini bukan kebetulan. Dia mengetik nama ketiga, Riana Halim. 6 bulan lalu. Kecelakaan tunggal merenggut nyawa desainer interior. Riana Halim, 30 tahun. Mobilnya keluar jalur di jalan tol yang sepi pada malam hari dan menabrak pembatas jalan. Rem blong. Sama seperti Laras. Persis sama seperti Laras. Angka di samping namanya, 350. Cindy bersandar di kursinya. Dia gemetar. Ruangan yang pengap itu terasa berputar. Semua korban adalah wanita. Semua muda. Semua kaya. Dan semua kematian mereka dianggap kecelakaan. Dia tidak perlu memeriksa nama-nama lainnya. Dia tahu apa yang akan dia temukan. Ini adalah daftar pembunuhan. Rendra, suaminya, terlibat dalam sindikat pembunuh bayaran. Uang di koper itu adalah uang darah. Bayaran untuk nyawa-nyawa ini. Dan boneka-boneka itu. Sekarang dia mengerti. Boneka-boneka itu adalah trofi. Satu boneka untuk setiap nyawa. Rendra, atau siapapun yang dia layani, adalah seorang psikopat yang mengoleksi boneka dari korbannya. Wajah yang dirusak, mungkin itu adalah tanda tangan mereka. Tanda bahwa pekerjaan telah selesai. Tapi kemudian, ada bagian yang tidak masuk akal. Foto-fotonya. Foto-foto Cindy. Kenapa foto-fotonya ada di sana, di antara para korban? Kenapa Rendra menguntitnya, jika dia hanya target? Dan jika dia target, kenapa dia menikahinya? Kenapa dia masih hidup? Kenapa Rendra membuang koper itu? Apakah dia panik? Apakah dia mencoba menghapus jejak? Atau, apakah dia mencoba melindunginya? Pikiran itu muncul begitu saja, tetapi Cindy segera menepisnya. Melindunginya? Pria yang menyimpan daftar kematian? Tidak mungkin. Dia menatap layar, pikirannya buntu. Dia harus bagaimana? Pergi ke polisi? Apa yang akan dia katakan? Suami saya seorang pembunuh bayaran, buktinya ada di buku catatan yang saya curi dari koper yang dia buang ke sungai. Mereka akan menganggapnya gila. Dia butuh lebih. Dia butuh sesuatu yang konkret. Waktu 1 jamnya hampir habis. Cindy mulai menutup semua jendela browser, menghapus riwayat pencariannya. Dia harus kembali ke rumah sebelum Rendra curiga. Saat itulah dia melihatnya. Notifikasi email di ponselnya, yang dia letakkan di sebelahnya. Dia sengaja tidak menggunakannya, tapi dia lupa mematikan datanya. Email itu dari pengirim yang tidak dia kenal. Alamatnya hanya berupa deretan huruf dan angka acak. Subjeknya, kamu lupa sesuatu, Cindy. Jantungnya berhenti berdetak. Bagaimana mereka tahu namanya? Dengan tangan gemetar, dia membuka email itu. Isinya hanya satu foto. Sebuah foto baru, berkualitas tinggi. Foto itu menunjukkan sebuah boneka porselen, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Boneka itu duduk di kursi kayu di ruangan yang gelap. Wajahnya masih utuh. Cantik. Dan boneka itu memakai replika jilbab. Jilbab biru tua. Jilbab yang sama persis dengan yang sedang Cindy pakai saat itu juga, di bilik warnet itu. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ini tidak mungkin. Dia melihat ke sekeliling bilik. Tidak ada kamera. Dia melihat keluar jendela. Hanya jalanan ramai. Lalu, email kedua masuk. Waktu pengirimannya, sekarang. Subjeknya, jangan berbalik. Cindy membeku. Dia tidak bisa bergerak. Ketakutan murni melumpuhkannya. Siapapun ini, mereka bukan hanya Rendra. Ini, mereka.
Dan mereka tidak hanya tahu apa yang dia lakukan. Mereka tahu di mana dia. Mereka sedang mengawasinya. Saat itu juga, panik adalah kata yang terlalu ringan untuk menggambarkan apa yang Cindy rasakan. Itu adalah teror murni yang membanjiri sistem sarafnya. Jangan berbalik. Perintah itu menggema di kepalanya. Dia tidak berani. Dia hanya menatap layar. Pesan itu adalah bukti. Mereka ada di sini. Di dekatnya. Mengawasinya dari seberang jalan? Dari mobil? Atau apakah ada kamera tersembunyi di dalam warnet ini? Dia merasa kotor, terekspos, seperti serangga di bawah kaca pembesar. Dia harus pergi. Sekarang. Dengan gerakan kaku, dia memaksa dirinya untuk menutup email itu. Dia tidak menghapusnya. Dia butuh bukti itu. Dia mematikan data selulernya. Dia berdiri, kakinya terasa seperti jeli. Dia berjalan ke kasir, membayar sisa waktunya tanpa melakukan kontak mata, dan berjalan menuruni tangga. Setiap langkah terasa berat. Dia tidak berani berbalik. Dia tidak berani melihat ke belakang. Begitu sampai di jalanan yang ramai, dia menarik napas. Udara siang yang panas terasa menyesakkan. Dia membaur dengan kerumunan, berjalan cepat, jantungnya memalu di tulang rusuknya. Dia harus melepaskan jilbab ini. Jilbab biru tua ini sekarang adalah target di punggungnya. Dia melihat pedagang kaki lima yang menjual pakaian dan jilbab di seberang jalan. Dia bergegas ke sana, hampir menabrak beberapa orang. "Mbak, jilbab hitam, yang instan," katanya terburu-buru, suaranya nyaris tidak keluar. Dia menyerahkan uangnya, mengambil jilbab itu, dan bahkan tidak meminta kembalian. Dia berlari ke gang sempit di antara dua toko, mencari toilet umum atau musala. Dia menemukan musala kecil. Di tempat wudhu wanita, dia dengan cepat mengganti jilbabnya. Dia mencuci wajahnya dengan air dingin, mencoba menenangkan dirinya. Dia menatap bayangannya di cermin kecil yang retak. Wajahnya pucat, matanya liar. Dia mengambil jilbab biru tua itu, meremasnya, dan membuangnya ke tempat sampah di luar. Dia merasa sedikit lebih aman, tetapi dia tahu itu hanya ilusi. Mereka tahu wajahnya. Dia tidak bisa kembali ke rumah. Tidak sekarang. Tapi dia juga tidak bisa pergi ke tempat lain. Rendra akan curiga jika dia menghilang. Dan, mereka mungkin akan mengikutinya. Rumah, ironisnya, mungkin adalah tempat paling berbahaya sekaligus satu-satunya tempat dia bisa mencari jawaban lebih lanjut. Dia harus kembali, tetapi dia harus lebih pintar. Dia harus memakai topeng, sama seperti Rendra. Dia naik angkot lain, mengambil rute yang berputar-putar, beberapa kali berganti angkot, hanya untuk memastikan tidak ada yang membuntutinya. Akhirnya, setelah 1 jam berputar-putar, dia tiba di kompleks perumahannya. Dia berjalan memasuki gerbang, setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Rumah itu terlihat sama. Rumputnya hijau. Bunga-bunga di taman bermekaran. Normal. Terlalu normal. Dia membuka pintu depan. "Sun." "Mas Rendra," panggilnya. "Di ruang kerja, sayang," jawab suara Rendra, terdengar riang. Jantungnya sedikit tenang. Setidaknya dia tahu di mana pria itu. Dia berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Tangannya masih gemetar. Dia harus bersikap normal. Dia harus memainkan perannya. Dia berjalan ke ruang kerja. Pintunya sedikit terbuka. Rendra sedang duduk di mejanya, menghadap komputer, memakai headset. Dia terlihat sedang dalam panggilan video. Dia melihat Cindy, tersenyum, dan melambai, lalu kembali fokus pada layarnya. Cindy bersandar di kusen pintu. Inilah pria itu. Suaminya. Seorang akuntan di siang hari. Dan di malam hari, seorang pembunuh, pembersih, atau hanya pion? Dia melihat Rendra berbicara dengan antusias ke mikrofonnya, membahas angka dan proyeksi keuangan. Dia sangat pandai dalam hal ini, sangat pandai memakai topengnya. Sama seperti dia yang pandai menjadi suami yang penuh perhatian. Pria yang akan membuatkannya teh jahe saat dia masuk angin. Pria yang akan memijat kakinya setelah hari yang melelahkan. Bagaimana mungkin pria yang sama adalah monster yang membuang koper berisi boneka korban ke sungai? Rendra menyelesaikan panggilannya dan melepas headsetnya. "Hei," katanya, berbalik di kursinya. "Cepat sekali. Kukira pengajiannya sampai sore." Pertanyaan yang sama seperti yang Cindy bayangkan. Dia sudah menyiapkan jawabannya. "Tiba-tiba aku pusing sekali, Mas," katanya, memijat pelipisnya. Aktingnya terasa nyata karena dia memang pusing karena ketakutan. Mungkin karena kurang tidur. "Jadi aku putuskan untuk pulang saja."
Rendra langsung berdiri. Wajahnya menunjukkan keprihatinan yang tulus. Atau setidaknya, itu terlihat tulus. Dia berjalan mendekat dan meletakkan punggung tangannya di dahi Cindy. "Kamu tidak demam," katanya. "Tapi kamu memang pucat. Kenapa ganti jilbab? Yang tadi pagi kan biru?" Pertanyaan itu menghantam Cindy seperti pukulan. Dia tahu. Tentu saja dia tahu. Dia memperhatikan segalanya. Cindy menelan ludah. "Oh, itu, tadi diangkut. Ada anak kecil muntah, dan sedikit kena jilbabku. Jadi aku beli yang baru di pasar." Kebohongan itu meluncur begitu saja dari lidahnya. Dia sendiri terkejut betapa mudahnya. Rendra mengangguk perlahan. Matanya menatap Cindy, seolah mencari sesuatu. "Ya sudah, kamu istirahat saja di kamar. Mau aku buatkan teh?" "Tidak usah, Mas. Aku hanya mau tidur." "Baiklah. Aku ada satu panggilan lagi, setelah itu aku selesaikan pekerjaanku," kata Rendra. Dia tersenyum, senyum suaminya. Cindy pergi ke kamar. Dia tidak tidur. Dia berbaring kaku di tempat tidur, mendengarkan. Dia mendengar suara Rendra kembali berbicara di ruang kerjanya. Panggilan konferensi. Kali ini terdengar lebih lama. Ini adalah kesempatannya. Dia tidak bisa hanya berbaring dan menunggu. Dia harus menemukan sesuatu yang bisa dia gunakan. Sesuatu yang bisa menjelaskan foto-fotonya. Dia bangkit dan kembali ke ruang kerja Rendra. Pintu itu sekarang tertutup, tetapi tidak dikunci. Dia membukanya sangat pelan. Rendra tidak ada di sana. Dia mendengar suara Rendra dari lantai bawah, di dapur, mungkin mengambil minum. Jantungnya berdebar kencang. Dia punya waktu beberapa menit. Dia melihat ke sekeliling ruang kerja. Ruangan ini adalah wilayah Rendra. Dia jarang masuk ke sini. Semuanya tertata rapi. Rak buku penuh dengan buku-buku akuntansi dan keuangan. Tidak ada yang mencurigakan. Dia memeriksa laci meja Rendra. Terkunci. Tentu saja. Dia melihat ke komputernya. Dilindungi kata sandi. Tentu saja. Dia frustrasi. Dia tidak akan menemukan apapun. Waktunya hampir habis. Saat dia hendak berbalik, matanya tertuju pada sebuah lukisan di dinding. Lukisan pemandangan sawah yang biasa saja, yang dibeli Rendra beberapa tahun lalu. Sesuatu tentang lukisan itu terlihat salah. Lukisan itu sedikit miring. Cindy menyentuhnya. Bingkainya terasa longgar di satu sisi. Dia menggesernya. Di baliknya, tertanam di dinding, ada sebuah brankas digital kecil. Cindy menatap kotak logam abu-abu itu. Ini dia. Disinilah Rendra menyimpan rahasianya yang sebenarnya. Dia menyentuh papan ketiknya. Butuh kode. Apa kodenya? Dia mencoba tanggal ulang tahun Rendra. Gagal. Ulang tahunnya. Gagal. Tanggal pernikahan mereka. Gagal. Dia mendengar langkah kaki di tangga. Rendra sedang kembali. Panik, Cindy mencoba berpikir cepat. Tanggal apa yang penting? Tanggal apa yang akan disembunyikan? Pikirannya kembali ke warnet. Ke daftar nama. Laras. Tanggal, kecelakaan, Laras. Dia masih ingat dari artikel berita itu. 14 Februari. Setahun yang lalu. 140.224. Dia mengetikkan 6 angka itu. Klik. Suara pelan itu adalah suara termanis yang pernah dia dengar. Pintu brankas terbuka sedikit. Tangannya gemetar. Dia membukanya. Di dalamnya tidak ada uang. Tidak ada boneka. Hanya ada dokumen. Tumpukan paspor. Dia mengambilnya. Paspor pertama adalah milik Rendra, tetapi dengan nama yang berbeda dan foto dengan kumis tipis. Paspor kedua, juga Rendra, dengan kacamata. Paspor ketiga. Jantung Cindy seakan direnggut dari dadanya. Paspor ketiga adalah miliknya. Fotonya. Itu adalah foto lamanya, foto KTP sebelum dia memutuskan untuk berhijab sepenuhnya. Rambutnya tergerai. Tapi nama di paspor itu bukan Cindy. Nama itu adalah Sarah Wijayanti. Tanggal lahirnya berbeda. Tempat lahirnya berbeda. Semuanya palsu. Kenapa Rendra memiliki paspor palsu untuknya? Untuk apa ini? Dia sedang menatap paspor itu, mencoba memahami implikasinya, ketika keheningan di rumah itu tiba-tiba terasa memekakan. Dia tidak lagi mendengar Rendra menaiki tangga. Dia tidak mendengar Rendra di dapur. Dia membeku, mencari sesuatu yang menarik. Cindy? Suara Rendra datang dari belakangnya. Tenang. Dingin. Bukan suara suaminya. Cindy terlonjak kaget. Paspor itu jatuh dari tangannya. Dia berbalik perlahan.
Rendra berdiri di ambang pintu. Topengnya telah lepas. Wajahnya yang familiar kini terlihat asing, ekspresinya tidak terbaca. Matanya kosong. Dia tidak sedang tersenyum. Di tangannya, dia memegang ponsel Cindy. Cindy bahkan tidak sadar ponselnya hilang. Rendra mengangkat ponsel itu. Layarnya menyala, menunjukkan sebuah rekaman video. Rekaman itu buram, hitam putih, diambil dari sudut tinggi. Itu adalah rekaman CCTV dari rumah tetangga seberang. Tanda waktu di sudut layar menunjukkan jam 3.15 dini hari. Rekaman itu menunjukkan sosok kecil berbalut piyama. Dirinya, berjuang menyeret sesuatu yang besar dan gelap, koper, dari arah sungai menuju gudang mereka. Rendra menatap Cindy. Suaranya rendah dan berbahaya, nyaris seperti desisan. Seharusnya kamu biarkan saja di dasar sungai. Darah Cindy serasa membeku dan mengering di pembuluhnya. Rekaman itu, rekaman dirinya sendiri, terekam jelas di bawah cahaya keamanan tetangga yang redup, sedang berjuang dengan koper hitam itu. Rendra tidak hanya curiga, dia tahu. Dia tahu segalanya. Paspor-paspor itu berceceran di lantai di antara kakinya, bukti pengkhianatan yang kini terasa konyol dibandingkan dengan video yang dipegang Rendra. Suara suaminya, yang tenang dan dingin itu, lebih menakutkan daripada jika dia berteriak. Seharusnya kamu biarkan saja di dasar sungai. Cindy tidak bisa berbicara. Tenggorokannya terkunci. Dia hanya bisa menatap mata Rendra. Mata yang dulu selalu menatapnya dengan kehangatan, kini sedingin es. Topeng itu telah benar-benar lepas, dan Cindy tidak tahu siapa, atau apa, yang sedang menatapnya. Rendra menghela napas panjang, napas seseorang yang lelah dengan masalah. Dia menurunkan ponsel itu dan memasukkannya ke sakunya, bersama dengan ponsel Cindy. Dia maju satu langkah ke dalam ruang kerja. Cindy secara refleks mundur selangkah, menabrak meja di belakangnya. Rendra tidak menyentuhnya. Dia hanya membungkuk dan menutup pintu ruang kerja di belakangnya. Suara klik dari kunci yang diputar terdengar seperti vonis mati. Duduk, Cindy, katanya. Itu bukan permintaan. Cindy tidak bergerak. Duduk. Rendra membentak, dan kali ini Cindy terlonjak dan langsung terduduk di kursi tamu di depan meja kerja Rendra. Rendra berdiri di depannya, menjulang. Dia menatap istrinya, dan Cindy melihat sesuatu yang baru di matanya. Bukan hanya amarah, tapi juga jejak kepanikan yang nyaris tak terlihat. Kamu tidak tahu, katanya pelan, suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Aku. Cindy mencoba berbicara, tetapi suaranya hanya desisan. Aku melihat buku catatan itu, Rendra. Laras, kamu membunuh Laras. Aku tidak membunuh siapapun. Rendra balas membentak, wajahnya memerah. Aku seorang akuntan. Aku membersihkan angka. Aku memindahkan aset. Aku membereskan masalah. Nyonya Karina, Bunga, Riana mereka semua, masalah? Cindy membalas, keberaniannya muncul dari rasa putus asa. Mereka semua, kecelakaan, yang kebetulan. Rendra memalingkan wajahnya. Dia berjalan ke jendela, menatap kebun mereka yang tenang di luar. Itu tidak seharusnya menjadi urusanmu. Itu pekerjaanku. Aku mengurusnya. Mereka dibayar untuk itu. Dibayar? Rendra, mereka mati. Dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Rendra berbalik, menatapnya tajam. Sampai tadi malam. Sampai kamu memutuskan untuk bermain sebagai pahlawan dan mengambil koper itu. Rendra mengusap wajahnya dengan kedua tangannya, tanda kelelahan yang nyata. Cindy, koper itu, aku diperintahkan untuk menghilangkannya. Menghilangkannya dari muka bumi. Bosku ingin semua jejak dibersihkan. Pekerjaan selesai, tidak ada lagi yang tersisa. Itu adalah perintah langsung. Bos? Cindy mengulang kata itu. Ya, bos. Seseorang yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang bisa kamu bayangkan. Seseorang yang tidak mentolerir kesalahan. Seseorang yang tidak suka jika propertinya dicuri. Properti? Buku catatan itu, kata Rendra. Uang itu. Dan boneka-boneka itu. Semuanya milik bos. Trofi-trofi itu miliknya. Bukan milikku. Pikiran Cindy berputar. Jadi, kamu bukan penguntitku? Foto-foto itu. Rendra tertawa, tapi suaranya kering dan pahit. Menguntitmu? Cindy, aku jatuh cinta padamu. Aku melihatmu di kafe itu bertahun-tahun yang lalu, jauh sebelum semua ini. Aku yang mendekatimu.
Menikahimu adalah satu-satunya hal nyata yang pernah aku lakukan. Dia berhenti, ekspresinya melembut sesaat. Tapi bos, dia tahu segalanya. Saat dia tahu aku akan menikahimu, dia mulai tertarik padamu. Dia menyuruhku mengumpulkan foto-foto itu. Aku tidak tahu untuk apa. Aku pikir itu hanya obsesinya yang sakit. Sampai aku melihat boneka baru disiapkan, boneka dengan fotomu. Itulah sebabnya aku harus bertindak. Cindy menatapnya. Bertindak? Dengan membuangnya ke sungai? Itu adalah cara teraman. Rendra membela diri. Bos memerintahkan semua trofi lama dimusnahkan. Dia bilang dia sedang membersihkan rumah. Dia memberiku koper itu, berisi semua boneka korban lama, dan memerintahkan aku untuk menenggelamkannya di laut. Tapi dia juga memasukkan boneka baru itu. Boneka dengan fotomu. Itu adalah sinyal. Itu caranya memberitahuku bahwa kamu adalah target berikutnya. Perut Cindy melilit. Jadi, kamu membuangnya untuk melindungiku? Aku pikir begitu. Rendra berjalan mondar-mandir di ruangan kecil itu. Aku pikir jika aku membuang semuanya sesuai perintah, dia akan puas. Dia akan pindah ke target lain. Tapi kamu mengambilnya kembali. Kamu mengambil koper itu, Cindy. Kamu mengambil buku catatan itu. Bagaimana kamu tahu aku mengambil bukunya? Karena buku itu adalah hal terpenting di dalam koper. Dan sekarang, bosku tahu koper itu tidak tenggelam. Dia tahu koper itu hilang. Dan dia menyalahkanku. Bagaimana dia bisa tahu? Cindy bertanya, teringat email mengerikan di warnet. Karena mereka ada di mana-mana. Rendra berteriak, kini benar-benar panik. Mereka mengawasiku. Mereka mengawasimu. Email yang kamu dapat di warnet pagi ini, Cindy boneka dengan jilbab birumu. Kamu pikir itu aku? Bukan. Itu mereka. Itu bos, memberitahuku bahwa aku telah gagal. Memberitahuku bahwa dia tahu kamu terlibat. Cindy merasakan gelombang teror baru. Jadi Rendra juga tidak tahu. Dia sama terkejutnya dengan Cindy. Mereka berdua sekarang menjadi target. Di mana ponselku? Cindy bertanya, tangannya meraba saku gamisnya yang kosong. Di sakuku, kata Rendra. Bersama dengan kunci mobilmu dan kunci rumah. Kamu tidak akan kemana-mana. Kita dikurung di sini. Apa? Rendra, kita harus pergi. Kita harus ke polisi. Polisi? Rendra tertawa lagi, tawa yang terdengar gila. Cindy, kamu tidak mengerti. Bos ini, dia tidak bisa disentuh. Dia dihormati. Dia punya koneksi di mana-mana. Jika kita pergi ke polisi, kita akan mati sebelum kita selesai membuat laporan. Mereka akan menyebutnya perampokan yang gagal, atau kecelakaan gas. Sama seperti yang lain. Rendra berhenti mondar-mandir. Dia berdiri diam di depan pintu, mendengarkan keheningan rumah. Satu-satunya kesempatan kita untuk selamat adalah buku catatan itu, katanya pelan. Bos menginginkan buku itu kembali. Itu satu-satunya alasan kita masih hidup saat ini. Dia pikir aku memilikinya, dan dia menungguku untuk mengembalikannya. Dia berbalik menatap Cindy, matanya menyipit. Jadi, katakan padaku, Cindy, di mana kamu menyembunyikannya? Di mana kamu menyembunyikan buku catatan itu? Cindy menatap suaminya. Pria ini adalah pembunuh, atau setidaknya kaki tangan pembunuh. Dia telah membohonginya selama bertahun-tahun. Tapi dia juga, secara aneh, mungkin satu-satunya orang yang berusaha melindunginya. Dan saat ini, dia sama takutnya dengan Cindy. Mereka akan datang, bisik Rendra, matanya terpaku pada jendela depan, seolah dia bisa melihat sesuatu di kegelapan yang mendekat. Mereka akan datang untuk mengambil buku itu. Dan mereka akan membunuh kita berdua untuk membereskan kekacauan ini. Kamu seharusnya membiarkannya di dasar sungai, Cindy. Keheningan di ruang kerja itu terasa pekat dan menyesakan. Cindy bisa mendengar detak jantungnya sendiri bergemuruh di telinganya, bersaing dengan napas Rendra yang berat dan terburu-buru. Pria yang berdiri di depannya bukan lagi suaminya. Dia adalah orang asing yang panik, seorang kaki tangan yang terjebak dalam permainannya sendiri. Tapi dia benar. Mereka terjebak bersama. Gertakan, polisi, Cindy mati di tenggorokannya. Jika apa yang dikatakan Rendra benar, polisi bukanlah penyelamat, mereka hanyalah jalan pintas menuju kuburan. Cindy harus berpikir. Bukan sebagai istri yang dikhianati, tetapi sebagai seorang penyintas. Dia memiliki satu hal yang tidak dimiliki Rendra. Satu hal yang diinginkan, bos, ini lebih dari apapun.
Aku tidak akan memberitahumu di mana buku itu, kata Cindy, suaranya mengejutkan dirinya sendiri karena terdengar begitu tenang dan mantap. Mata Rendra menyipit. Cindy, ini bukan waktunya untuk bermain-main. Aku tidak main-main, balas Cindy. Dia berdiri, menyamakan tinggi badannya, meskipun dia masih harus sedikit mendongak untuk menatap suaminya. Nyawamu bergantung pada buku itu. Itu artinya, nyawamu bergantung padaku. Aku tidak akan menyerahkan satu-satunya senjataku sampai kamu memberitahuku segalanya. Tanpa kebohongan lagi. Siapa, bos, ini? Rendra menatapnya lama. Dia mencari tanda-tanda kebohongan, tanda-tanda ketakutan. Dia mungkin melihat ketakutan itu, tetapi dia juga melihat tekad. Dia tahu Cindy tidak akan goyah. Dia menghela napas kalah. Dia berjalan ke mejanya dan menjatuhkan diri di kursinya, menutupi wajahnya dengan tangannya sejenak. Ketika dia menurunkannya, dia terlihat 10 tahun lebih tua. Kamu tidak akan percaya padaku, katanya pelan. Coba aku, desak Cindy. Rendra menatap lurus ke mata Cindy. Ibu Hartini. Nama itu menggantung di udara. Cindy mengerutkan kening. Ibu Hartini? Seperti Ibu Hartini sang filantropis? Yang mengelola panti asuhan kasih bunda? Tidak mungkin. Dia seorang santa. Semua orang di kota ini menghormatinya. Itulah mengapa dia sempurna, kata Rendra pahit. Siapa yang akan mencurigai seorang wanita tua baik hati yang telah mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak terlantar? Dia adalah dalang yang sempurna. Tersembunyi di depan mata. Cindy terduduk. Pikirannya tidak bisa memproses ini. Ibu Hartini. Dia pernah bertemu dengannya beberapa kali di acara amal yang diselenggarakan perusahaan Rendra. Seorang wanita yang lembut, selalu tersenyum, memancarkan kebaikan. Bagaimana? Cindy berbisik. Kenapa? Karena uang, tentu saja, kata Rendra. Tapi ini lebih dari itu. Ini tentang kontrol. Panti asuhan itu adalah peternakannya. Dia tidak hanya membesarkan anak-anak, Cindy. Dia menginvestasikan mereka. Rendra menjelaskan. Ibu Hartini adalah wanita yang brilian dan kejam. Dia akan memilih anak-anak terpintar dan paling menarik dari pantinya. Dia akan memberi mereka pendidikan terbaik, mengirim mereka ke sekolah-sekolah mahal, menggunakan jaringan amalnya yang luas untuk memberi mereka koneksi. Dia akan membantu mereka mendapatkan pekerjaan hebat, atau memastikan mereka menikah dengan keluarga kaya. Dia membuat mereka merasa berhutang budi seumur hidup, lanjut Rendra. Dia adalah ibu mereka, satu-satunya keluarga yang pernah mereka kenal. Dan mereka akan melakukan apa saja untuknya. Termasuk kamu, kata Cindy pelan. Mata Rendra menghindari tatapan Cindy. Ya, termasuk aku. Aku adalah salah satu investasi sukses pertamanya. Aku pintar dengan angka. Dia melihat itu. Dia menyekolahkanku, membayar kuliah akuntansiku. Dia mendapatkanku pekerjaan pertamaku di firma besar. Aku berhutang segalanya padanya. Dan apa yang dia minta sebagai balasannya? Awalnya, hanya sumbangan untuk panti. Lalu, dia memintaku membantunya mengurus keuangan beberapa anak asuhnya yang lain. Membantu mereka mengelola warisan mereka. Saat itulah aku menyadarinya. Uang itu tidak dikelola. Uang itu dialihkan. Kembali ke yayasan miliknya, melalui jaringan perusahaan cangkang yang rumit. Kembali padanya. Dan jika mereka menolak, ekspresi Rendra menjadi gelap. Saat itulah aku menyadari pekerjaanku bukan hanya akuntansi. Aku menjadi pemecah masalah. Anak-anak yang mulai curiga, yang mulai mengajukan terlalu banyak pertanyaan, mereka menjadi masalah. Seperti Laras. Laras juga dari panti? Cindy terkejut. Ya, Rendra mengangguk. Laras adalah adikku di panti. Dia menikah dengan pria kaya yang meninggal karena serangan jantung. Laras mewarisi segalanya. Ibu Hartini mengharapkan bagiannya. Laras menolak. Dia bilang dia akan mengekspos ibu. Jadi, Ibu Hartini memerintahkan aku untuk membereskan masalah itu. Kamu menyabotase mobilnya, bisik Cindy, kengerian memenuhi dirinya. Aku tidak menyentuhnya. Rendra membela diri dengan cepat. Tugasku adalah keuangan. Aku memanipulasi catatan servisnya, membayar montir untuk mengabaikan kampas rem yang aus, memastikan asuransinya diatur dengan cara tertentu. Aku membersihkan jejak digital dan keuangan. Aku bukan pembunuhnya,
Cindy. Aku membuat panggungnya. Boneka-boneka itu, kata Cindy, teringat koper itu. Itu adalah hobinya, kata Rendra dengan jijik. Dia suka mengawetkan anak-anak kesayangannya. Dia memesan boneka porselen khusus untuk setiap investasi yang berhasil. Ketika mereka kembali padanya, artinya, ketika dia mengambil kembali kekayaan mereka dan mereka mati, dia akan merusak wajah boneka itu. Menandai mereka sebagai miliknya selamanya. Itu adalah ritualnya yang sakit. Rumor itu terasa dingin dan steril. Kengerian yang rapi dan terorganisir. Jadi, Cindy mencoba menghubungkan semuanya. Dia tahu kamu menikahiku. Dia tahu aku bukan anak panti. Tapi dia tetap menjadikanku target. Aku tidak tahu kenapa, kata Rendra jujur. Aku pikir dia hanya paranoid. Dia tidak suka variabel yang tidak dia kontrol. Kamu adalah variabel itu. Dia menyuruhku mengawasimu, mengambil fotomu. Aku pikir itu hanya untuk memastikan aku tidak membocorkan rahasia. Tapi kemudian, dia menyiapkan boneka untukmu. Dan saat itulah aku tahu, kamu bukan hanya variabel. Kamu ada di daftarnya. Cindy terdiam. Dia memikirkan paspor palsu di lantai. Paspor dengan fotonya tetapi dengan nama yang berbeda. Paspor itu, katanya, menunjuk ke lantai. Paspor palsu untukku. Sarah Wijayanti. Kenapa nama itu? Rendra menatap paspor itu seolah baru pertama kali melihatnya. Itu asuransiku. Jika terjadi sesuatu, aku berencana membawamu kabur. Memulai hidup baru di tempat lain, jauh darinya. Kenapa nama itu, Rendra? Kenapa Sarah Wijayanti? Cindy mendesak. Rendra mengerutkan kening, mencoba mengingat. Aku tidak tahu. Itu hanya nama yang diberikan Ibu Hartini padaku bertahun-tahun lalu. Jauh sebelum aku bertemu denganmu. Dia bilang, Rendra, jika kamu suatu hari membutuhkan identitas darurat untuk seorang wanita, gunakan nama ini. Hafalkan. Aku tidak pernah tahu kenapa. Aku hanya menggunakannya untuk paspor itu. Cindy membeku. Jantungnya berdebar, tetapi kali ini bukan karena takut. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan tajam. Dia memberimu nama itu, bertahun-tahun yang lalu. Ya, mungkin 5 atau 6 tahun lalu, kata Rendra, tidak mengerti mengapa Cindy terpaku pada detail itu. Pikiran Cindy berpacu. Ibu Hartini sudah menyiapkan nama palsu untuknya, Sarah Wijayanti, jauh sebelum Rendra mengenalnya. Rendra mengira dia telah memilih Cindy secara acak di sebuah kafe. Tapi bagaimana jika tidak? Bagaimana jika pertemuannya dengan Rendra bukanlah suatu kebetulan? Bagaimana jika, entah bagaimana, Ibu Hartini sudah tahu siapa Cindy? Cindy menyadari dengan ngeri. Dia bukan hanya target baru. Dia bukan hanya istri dari seorang kaki tangan. Entah bagaimana, dia adalah bagian dari masa lalu Ibu Hartini. Dan Rendra baru saja membawanya langsung kembali ke dalam jaring laba-laba itu. Rendra mengira Cindy akan menjerit, atau menangis, atau menuntut untuk tahu di mana Rendra menyembunyikan kunci. Cindy tidak melakukan satu pun dari itu. Dia hanya berdiri mematung di tengah ruang kerja, matanya menatap kosong ke paspor palsu di lantai. Nama itu, Sarah Wijayanti, menggema di kepalanya, membuka pintu-pintu di benaknya yang telah lama terkunci. Rendra salah mengira keheningannya sebagai syok. Ini bukan syok. Ini adalah kengerian dari sebuah pemahaman yang baru saja terbit. Cindy, katakan di mana buku itu. Rendra mengulangi, suaranya tegang. Dia bergerak mendekatinya. Jangan sentuh aku, Cindy berbisik, begitu pelan hingga Rendra nyaris tidak mendengarnya. Kita tidak punya waktu. Nama itu, Cindy memotongnya, matanya perlahan terangkat untuk menatap Rendra. Tatapannya begitu tajam hingga Rendra berhenti bergerak. Sarah Wijayanti. Kenapa dia memberimu nama itu? Aku sudah bilang, aku tidak tahu. Rendra membentak, frustrasinya memuncak. Itu hanya nama acak. Mungkin nama salah satu anak panti yang sudah lama pergi. Apa bedanya? Bedanya, kata Cindy, suaranya bergetar, karena nama itu bukan nama acak. Itu adalah nama asliku. Ruangan itu hening. Bahkan suara napas Rendra pun berhenti. Dia menatap Cindy, kebingungan total di wajahnya. Apa yang kamu bicarakan? Nama aslimu Cindy. Cindy Rahayu. Itu nama yang diberikan orang tua angkatku, kata Cindy. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, bukan karena kesedihan, tetapi karena kilasan-kilasan masa lalu yang menusuk. Sebelum aku diadopsi,
aku tinggal di panti asuhan. Hanya sebentar. Aku tidak ingat banyak. Hanya ingat namaku. Mereka memanggilku Sarah. Rendra mundur selangkah, seolah-olah Cindy baru saja menamparnya. Wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin. Aku di panti asuhan kasih bunda, lanjut Cindy. Potongan-potongan puzzle itu kini menyatu dengan kecepatan yang mengerikan. Aku di sana sampai aku berumur 5 tahun. Lalu sebuah keluarga dari luar kota mengadopsiku. Orang tuaku. Mereka memberiku nama baru. Mereka memindahkanku. Mereka ingin aku memulai hidup baru. Rendra bersandar ke dinding. Dia terlihat mual. Kasih bunda, dia mengulang nama itu. Aku tidak mengenalimu. Aku tiba di sana saat aku berumur 10 tahun. Kamu pasti sudah pergi. Tentu saja kamu tidak mengenaliku, kata Cindy, tawa pahit keluar dari tenggorokannya. Aku adalah hantu. Cerita pengantar tidur. Anak yang lolos. Sekarang semuanya masuk akal. Oh, Tuhan, semuanya masuk akal. Pertemuan mereka di kafe itu. Rendra mengira itu adalah kebetulan. Dia mengira dia yang telah menemukan Cindy. Tapi itu bohong. Dia tahu. Cindy berbisik, menatap Rendra dengan campuran ngeri dan kasihan. Ibu Hartini tahu aku adalah Sarah Wijayanti. Dia tidak pernah kehilanganku. Dia telah mengawasiku selama ini. Rendra menggelengkan kepalanya, menolak untuk percaya. Tidak. Aku yang menemukanmu. Aku melihatmu di kafe itu, aku. Dan kapan kamu memberitahunya tentang aku? Cindy mendesak. Kapan kamu membawa pacar barumu untuk bertemu Ibu MU yang baik hati? Kapan dia melihat fotoku untuk pertama kalinya? Rendra terdiam. Dia ingat hari itu. Dia begitu bangga membawa Cindy ke panti, memperkenalkan wanita yang dicintainya kepada wanita yang telah membesarkannya. Dia ingat senyum Ibu Hartini, senyum yang begitu hangat. Tapi sekarang dia ingat matanya. Matanya yang tajam, menatap Cindy dengan intensitas yang aneh. Dia hanya tersenyum, bisik Rendra. Dia bilang kamu cantik. Dan sejak saat itu, kata Cindy, dia memerintahkanmu untuk mengambil fotoku. Mengawasiku. Karena anaknya yang hilang telah kembali ke dalam jaringnya. Dan kamu adalah laba-laba bodoh yang membawaku ke sana. Kebenaran itu menghantam Rendra dengan kekuatan penuh. Seluruh hidupnya, cintanya, pernikahannya semua adalah bagian dari manipulasi Ibu Hartini. Dia bukan hanya seorang akuntan yang membersihkan jejak. Dia adalah pion utama dalam permainan yang bahkan tidak dia sadari sedang dia mainkan. Dia telah menyerahkan wanita yang dicintainya langsung ke tangan monster yang membesarkannya. Dia memberiku nama itu, Rendra bergumam, pikirannya kacau. Sarah Wijayanti. Bertahun-tahun lalu. Dia menyuruhku menghafalnya. Itu adalah jebakan. Dia tahu suatu hari nanti aku akan menggunakannya untukmu. Dia tahu kamu akan mencoba melindungiku. Cindy menyelesaikan kalimatnya. Dan dia memberimu alat untuk melakukannya, alat yang sekaligus mengkonfirmasi siapa aku. Cindy berjalan ke tumpukan paspor di lantai. Dia mengambil paspor palsu dengan fotonya. Sarah Wijayanti. Dia akhirnya mengerti kenapa dia selalu merasa diawasi. Kenapa dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Bahkan dalam pernikahannya yang tampak sempurna. Ibu Hartini tidak pernah melepaskannya. Dia adalah investasi yang kabur, dan sang bos tidak suka kehilangan aset. Koper itu, boneka-boneka itu bukan hanya trofi untuk para korban. Itu adalah peringatan. Dan boneka dengan fotonya, itu adalah pernyataan kepemilikan. Kamu milikku, boneka itu seolah berkata. Dan kamu akan kembali. Dia tidak hanya menginginkan buku catatan itu, kata Cindy, suaranya kini dingin karena tekad. Dia juga menginginkanku. Buku itu adalah bonus. Aku adalah hadiah utamanya. Rendra menatap istrinya. Wanita yang dia pikir dia kenal. Wanita yang ternyata adalah kunci dari semua ini. Ketakutannya digantikan oleh sesuatu yang lain. Kemarahan. Kemarahan yang dalam dan membara terhadap wanita yang telah merusak hidupnya, yang telah mempermainkan satu-satunya hal baik dalam hidupnya. Dia tidak akan mendapatkanmu, kata Rendra pelan. Dia akan mendapatkan kita berdua jika kita hanya berdiri di sini, balas Cindy. Kita harus menggunakan buku itu. Kita harus memancingnya keluar. Kita tidak bisa melawannya, Cindy. Dia punya orang-orang. Dia hanya seorang wanita tua yang bersembunyi di balik reputasi, kata Cindy.
Dia pikir dia tidak tersentuh. Kita akan menyentuhnya. Cindy mengambil ponselnya dari saku Rendra. Rendra membiarkannya. Dia juga mengambil ponsel Rendra. Dia melemparkan ponsel Rendra ke dinding. Layarnya hancur berkeping-keping. Tidak ada pelacak, katanya. Hanya ponselku. Dia menatap Rendra. Kamu bilang kamu membuat panggung untuk Laras. Sekarang, bantu aku membuat panggung untuk Ibu Hartini. Tepat saat Cindy mengatakan itu, telepon rumah di ruang kerja berdering. Suaranya memekik, keras, dan menuntut di ruangan yang sunyi itu. Baik Cindy maupun Rendra tidak pernah menggunakan telepon rumah. Itu hanya ada untuk paket internet. Mereka berdua menatap telepon itu seolah-olah itu adalah ular berbisa. Telepon itu berdering lagi. Dan lagi. Rendra menatap Cindy. Cindy mengangguk perlahan. Dengan tangan gemetar, Rendra mengangkat gagang telepon. Dia tidak mengatakan apa-apa. Keheningan di seberang sana. Lalu, sebuah suara terdengar. Suara yang lembut, keibuan, dan penuh kekecewaan. Suara Ibu Hartini. Rendra, anakku, katanya, suaranya seperti beludru dingin. Ibu kecewa. Permainan peta umpetmu ini sangat tidak dewasa. Ibu tahu kamu memiliki buku catatan ibu. Dan ibu tahu, Sarah, ada bersamamu. Jantung Rendra serasa berhenti. Dia tahu nama aslinya. Waktunya bermain sudah selesai, Rendra, lanjut suara itu. Bawa, Sarah, pulang padaku. Dan bawa buku catatanku. Sekarang. Atau koper itu tidak akan menjadi satu-satunya hal yang tenggelam di sungai malam ini. Ibu akan mengirim orang untuk menjemput kalian berdua. Dan mereka tidak akan selembut ibu. Telepon ditutup. Suara klik dari telepon yang ditutup terasa lebih keras daripada ledakan. Rendra memegang gagang telepon, tangannya kaku. Dia menatap Cindy, matanya terbelalak ngeri. Dia tahu. Dia tahu nama aslimu. Dia menyebutmu, Sarah. Dia akan mengirim orang. Tentu saja, kata Cindy. Dia menolak untuk membiarkan kepanikan menguasainya. Anehnya, sekarang setelah semuanya terbuka, bagian dari dirinya merasa tenang. Musuhnya punya nama. Musuhnya punya wajah. Dan musuhnya baru saja membuat kesalahan. Dia mengira Cindy masih seorang korban yang ketakutan. Dia tidak akan mengirim siapapun ke sini. Itu terlalu berantakan. Terlalu banyak jejak. Dia akan menyuruh kita datang padanya. Dia bilang dia akan mengirim orang. Rendra mulai membantah. Itu gertakan, potong Cindy. Untuk membuat kita panik dan lari. Dan jika kita lari, orang-orangnya akan menangkap kita di jalan. Dia mengendalikan narasinya. Tidak. Kita tidak akan lari. Kita akan datang padanya. Sesuai kemauan kita. Cindy berjalan ke kamar mandi di lantai bawah, tempat dia menyembunyikan buku catatan itu. Rendra mengikutinya seperti bayangan. Cindy membongkar kotak pembalut dan mengeluarkan kantong plastik berisi buku catatan itu. Benda itu terasa berat di tangannya, berat oleh nyawa-nyawa yang tercatat di dalamnya. Dia menyerahkannya pada Rendra. Kamu yang bawa, katanya. Saat dia melihat kita, dia harus melihatmu memegangnya. Itulah yang dia inginkan. Rendra menatap buku catatan itu seolah itu adalah bom. Lalu apa? Lalu kamu berikan padanya. Dan sementara dia teralihkan, aku akan mengurus sisanya. Mengurus sisanya? Cindy, ini Ibu Hartini. Dia dikelilingi oleh pengawal. Dan kamu adalah anaknya, kata Cindy tajam. Dia tidak akan mengharapkanmu melakukan apapun selain gemetar ketakutan. Gunakan itu. Cindy mengambil ponselnya. Dia memeriksa baterainya. Masih 70%. Cukup. Dia menekan tombol rekam suara dan mengaktifkan mode senyap. Dia menyelipkan ponsel itu ke dalam saku rok gamisnya, di balik lipatan kain. Itu tidak terlihat. Kemana kita pergi? Tanya Rendra. Dia tidak bilang. Dia tidak perlu bilang, kata Cindy. Hanya ada satu tempat yang cukup puitis untuknya. Tempat di mana dia pikir semuanya dimulai dan berakhir. Kita pergi ke jembatan. Rendra menelan ludah. Jembatan tempat dia membuang koper itu. Ayo pergi, kata Cindy, meraih jilbab hitamnya dari gantungan dekat pintu. Dan Rendra, panggilnya, saat pria itu ragu-ragu. Selama ini, kamu adalah suamiku. Aku tidak tahu apakah ada bagian dari dirimu yang nyata. Tapi jika ada, jika cintamu itu nyata, buktikan sekarang. Rendra menatap mata Cindy. Dia melihat ketakutan di sana,
Tetapi dia juga melihat kekuatan yang tidak pernah dia tahu dimiliki Cindy. Dia mengangguk. Dia memasukkan buku catatan itu ke saku dalam jaketnya. Dia berjalan ke dapur dan mengambil sesuatu dari blok pisau. Pisau daging terbesar. Jangan, kata Cindy. Terlalu jelas. Dia akan menggeledahmu. Rendra ragu, lalu meletakkannya kembali. Dia benar. Cindy berpikir jernih. Dia tidak. Aku punya ini, kata Rendra, merogoh laci di ruang kerja dan mengeluarkan sesuatu yang kecil. Sebuah cutter. Pisau lipat kecil yang biasa dia gunakan untuk membuka kotak. Benda ini selalu lolos pemeriksaan. Cindy mengangguk. Masukkan ke sepatumu. Mereka berjalan keluar dari pintu depan. Tidak mengendap-endap. Mereka berjalan seperti pasangan suami istri yang akan pergi jalan-jalan malam. Mereka masuk ke mobil. Rendra yang menyetir. Perjalanan ke jembatan terasa seperti selamanya. Tidak ada yang berbicara. Cindy fokus mengatur napasnya. Dia mengulang-ulang rencananya di kepala. Dia harus membuatnya bicara. Dia harus membuatnya mengaku. Rekaman itu adalah satu-satunya kesempatan mereka, jika mereka selamat. Rendra mengemudi dengan kaku, kedua tangannya mencengkeram kemudi begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Dia sedang mengemudi menuju wanita yang telah membesarkannya, untuk mengkhianatinya. Atau untuk dibunuh olehnya. Dia tidak tahu mana yang akan terjadi lebih dulu. Mereka tiba di area taman dekat sungai. Lampu-lampu taman menerangi jalan setapak. Sepi. Tidak ada mobil lain. Dia di sana, bisik Rendra. Cindy melihat ke arah jembatan. Di tengah jembatan kayu itu, berdiri 3 sosok. Satu sosok kecil dan ramping, diapit oleh 2 sosok besar dan tegap. Seperti ratu dan bentengnya. Ibu Hartini. Rendra memarkir mobil. Dia mematikan mesin. Keheningan malam kembali menyergap. Cindy, Rendra berbisik, suaranya pecah. Jika kita tidak berhasil, kita berhasil, kata Cindy tegas. Dia meraih tangan Rendra. Tangannya sedingin es. 1 langkah demi 1 langkah. Ingat, kamu marah. Kamu marah karena dia membohongimu tentang aku. Gunakan itu. Rendra menatap Cindy, lalu dia mengangguk. Kemarahan memang ada. Kemarahan itu nyata. Mereka keluar dari mobil. Udara malam terasa dingin. Suara arus sungai di bawah jembatan terdengar seperti desisan. Mereka berjalan perlahan di jalan setapak, mendekati jembatan. 2 pengawal besar itu memakai jas hitam, tidak bergerak seperti patung. Dan di tengah mereka, Ibu Hartini tersenyum. Dia mengenakan gaun batik yang elegan, rambut putihnya disanggul rapi. Dia tampak seperti nenek baik hati yang baru saja selesai membaca dongeng. Rendra, anakku. Cindy, atau haruskah aku memanggilmu Sarah? Suaranya yang lembut terdengar jelas di udara malam. Ibu senang kalian memutuskan untuk bersikap masuk akal. Sekarang, mana milik ibu? Rendra berhenti beberapa langkah darinya. Dia bisa melihat wajah para pengawal itu. Wajah mereka keras, profesional. Ibu, kata Rendra, suaranya serak. Kenapa? Ibu Hartini tertawa kecil. Tawa yang lembut. Kenapa? Karena aku bisa, Rendra. Karena dunia ini milik mereka yang mengambilnya. Dia mengalihkan pandangannya ke Cindy. Matanya yang hitam berkilauan di bawah cahaya lampu. Kamu, katanya pada Cindy. Kamu adalah investasi terbaikku. Yang lolos. Aku telah mengawasimu seumur hidupmu, Sarah. Menunggu saat yang tepat. Menunggu kamu kembali padaku. Aku tidak pernah kembali padamu, kata Cindy. Suaranya gemetar tetapi dia memaksanya untuk tetap stabil. Ponsel di sakunya terasa hangat. Kamu menggunakan dia, Cindy menunjuk Rendra. Kamu memanipulasinya untuk menemukanku. Menemukanmu? Ibu Hartini terkekeh. Oh, Sarah, sayang. Itu bagian yang paling lucu. Dia menatap Rendra dengan ekspresi pura-pura kasihan. Rendra tidak menemukanmu secara kebetulan. Aku tahu di mana kamu bekerja. Aku tahu kafe mana yang kamu datangi setiap hari Jumat. Aku yang mengirimnya ke sana. Itu dia. Pukulan terakhir. Cindy merasakan Rendra menegang di sebelahnya. Aku yang mengatur, pertemuan kebetulan, kalian, lanjut Ibu Hartini, jelas menikmati momen itu. Cintanya padamu? Itu adalah ciptaanku. Sama seperti aku menciptakan karirnya. Sama seperti aku menciptakan kematian Laras. Dan sama seperti aku akan menciptakan kematian kalian berdua. Rendra bergetar. Kebenaran itu terlalu berat.
Satu-satunya hal nyata dalam hidupnya adalah kebohongan terbesar. Cukup, kata Ibu Hartini, senyumnya memudar. Bukunya, Rendra. Sekarang. Rendra, dengan gerakan seperti robot, merogoh saku jaketnya. Dia mengeluarkan buku catatan hitam itu. Dia mengulurkannya. Ibu Hartini mengulurkan tangannya yang kurus untuk mengambilnya. Wajahnya penuh kemenangan. Saat itulah Cindy bertindak. Dia tidak menyerang Ibu Hartini. Dia berteriak, "Rendra, tidak." Dan melemparkan dirinya ke Rendra, seolah-olah berusaha menghentikannya menyerahkan buku itu. Itu adalah pengalihan. Saat dia menabrak Rendra, dia berbisik cepat, "Polisi, gertak sekarang." Ibu Hartini terkejut dengan gerakan tiba-tiba Cindy. Para pengawal bergerak maju. Rendra, yang hancur dan marah, memahami maksud Cindy. Ini adalah pertaruhan terakhir mereka. Dia tidak peduli lagi jika dia hidup atau mati. Dia mendorong Cindy ke belakangnya, menjauhkannya dari para pengawal. Dia tidak menyerahkan buku itu. Sebaliknya, dia melemparkannya jauh-jauh ke sungai, ke arah yang berlawanan. Tidak. Ibu Hartini menjerit. Bukan lagi suara nenek yang lembut. Itu adalah jeritan kemarahan murni. Saat para pengawal secara naluriah melihat ke arah buku yang terbang, Rendra berteriak dengan sekuat tenaga, "Polisi! Mereka sudah mengepung kita." Kekacauan meledak di jembatan itu. Teriakan Rendra, "Polisi!" menggema di udara malam, memecah kesunyian. Itu adalah gertakan, kebohongan putus asa, tetapi di momen itu, gertakan itu berhasil. Dua pengawal tegap itu, yang dilatih untuk patuh, secara naluriah membeku sejenak. Mereka menoleh ke arah jalan setapak, mencari lampu sirine yang berkedip, mencari ancaman baru. Di saat yang sama, mata mereka mengikuti buku catatan hitam itu saat melayang di udara, berputar-putar, sebelum akhirnya jatuh dengan ceburan pelan ke dalam air sungai yang deras di bawah. Buku itu hilang. Lenyap ditelan kegelapan. Tidak. Jeritan Ibu Hartini bukan lagi jeritan manusia. Itu adalah pekikan kemarahan seekor binatang buas. Wajah keibuannya yang tenang telah benar-benar luruh, digantikan oleh topeng kebencian murni. Matanya, yang hitam dan mati, terpaku pada titik di mana buku itu menghilang. Seluruh catatan kejahatannya, kekayaannya, nama-nama korbannya, semuanya hilang. "Bodoh! Kau bodoh, Rendra!" teriaknya, suaranya pecah. Saat itulah para pengawal sadar dari kebingungan mereka. Mereka mengabaikan gertakan polisi dan fokus pada ancaman di depan mereka. Gertakan itu hanya memberi Cindy dan Rendra 1 detik. "Lari, Cindy!" Rendra berteriak, mendorong Cindy dengan keras ke arah pangkal jembatan. Tapi Cindy tahu dia tidak bisa lari lebih cepat dari mereka. Dia tersandung, dan saat itulah pengawal 1 menerjang Rendra. Pengawal 2, yang lebih besar, mengabaikan Rendra dan mengejar Cindy. Dia tahu siapa target yang lebih lemah. Rendra melihat ini. Dia adalah seorang akuntan. Dia bukan petarung. Tapi malam ini, dia adalah pria yang tidak punya apa-apa lagi. Hidupnya, cintanya, masa lalunya, semua adalah kebohongan yang dirancang oleh wanita di jembatan itu. Dia meraung, bukan seperti akuntan, tapi seperti pria yang putus asa. Dia mengabaikan pengawal 1 yang menerjangnya dan berbelok, menabrakkan bahunya dengan keras ke lutut pengawal 2 yang sedang mengejar Cindy. Itu adalah tabrakan yang brutal. Pengawal 2 itu terkejut, tidak menduga adanya perlawanan. Dia terhuyung, memberi Cindy 1 detik lagi. Cindy tidak lari. Dia merogoh sakunya, memastikan ponselnya masih merekam. "Masih." Pengawal 1 kini telah pulih dan mencengkeram Rendra dari belakang, membekap lehernya. Rendra meronta, kakinya menendang-nendang. Dia meraih ke dalam sepatunya, menarik keluar cutter kecil yang dia sembunyikan. Dia mengayunkannya ke belakang secara membabi buta. Dia merasakan cutter itu menancap di lengan yang memegangnya. Pengawal 1 berteriak kesakitan dan melepaskan cengkeramannya. Rendra berbalik, terengah-engah. Di depannya berdiri 2 pengawal yang marah dan terluka. Dia memegang cutter kecil itu di depannya. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan, pisau kotak kecil melawan 2 pria terlatih. "Rendra?" Cindy berbisik ngeri. "Pergi!" Rendra berteriak padanya, matanya tidak pernah meninggalkan para pengawal. Tapi Cindy tidak bisa pergi. Dia tidak bisa meninggalkan Rendra. Ibu Hartini menyaksikan semua ini dengan mata menyipit. Buku catatannya hilang. Rencananya berantakan. Rendra, anak kesayangannya, telah berkhianat. Dan Sarah. Sarah masih berdiri.
Kalian pikir ini sudah berakhir? Desisnya. Dia tidak lagi berteriak. Suaranya kembali tenang, tetapi ketenangan yang mematikan. Ini belum berakhir sampai ibu bilang berakhir. Dia merogoh tas tangannya yang elegan. Dia tidak mengeluarkan ponsel. Dia mengeluarkan sesuatu yang kecil, hitam, dan berkilauan di bawah cahaya lampu jembatan. Sebuah pistol kecil. Pistol yang pas di telapak tangannya yang kurus. Para pengawal melihat pistol itu dan mereka mundur selangkah, memberi jalan bagi ratu mereka. Mata Rendra terbelalak. Tidak, ibu jangan. Jangan panggil aku ibu, bentak Hartini. Kamu bukan anakku lagi, kamu adalah kegagalan. Sama seperti yang lain. Dia mengangkat pistol itu. Dia tidak mengarahkannya ke Rendra. Rendra sudah hancur. Dia mengarahkannya lurus ke Cindy. Kamu, kata Hartini pada Cindy, berjalan pelan ke arahnya. Sarah Wijayanti. Hantu kecilku. Anak yang kabur. Seharusnya aku tidak membiarkanmu diadopsi. Seharusnya aku menenggelamkanmu di sungai ini saat aku punya kesempatan. Cindy mundur selangkah. Jantungnya terasa berhenti. Dia bisa merasakan rekaman itu masih berjalan. Dia harus membuatnya terus bicara, tapi dia tidak bisa bersuara. Kamu mengambil segalanya dariku, lanjut Hartini, suaranya seperti desisan ular. Kamu kembali. Kamu meracuni Rendra. Dan kamu mengambil bukuku. Bukan dia. Rendra berteriak. Dia berdiri di antara dua pengawal, terluka, tapi masih berusaha. Itu aku. Aku yang mengambilnya. Aku yang membuangnya. Bunuh aku. Biarkan dia pergi. Ibu Hartini menoleh ke Rendra. Senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibirnya. Oh, Rendra. Kamu masih tidak mengerti, ya? Membunuhmu itu bukan hukuman. Itu adalah hadiah. Hukuman yang sebenarnya adalah melihat dia mati lebih dulu. Dia mengarahkan pistol itu kembali ke Cindy, yang kini terpojok di pagar jembatan. Punggungnya menyentuh kayu yang dingin. Waktu seakan melambat. Cindy melihat jari telunjuk Hartini yang kurus dan penuh keriput mulai menekan pelatuk. Rendra melihatnya. Para pengawal melihatnya. Cindy memejamkan mata, memeluk ponsel di sakunya. Bang! Suara tembakan itu memekakan telinga, memantul di antara pepohonan dan permukaan air. Cindy membuka matanya. Dia tidak merasakan sakit. Dia masih berdiri. Di depannya, Rendra berdiri membelakanginya, bahunya terkulai. Dia telah melakukannya. Saat Hartini mengalihkan pandangannya kembali ke Cindy, Rendra telah menggunakan sepersekian detik itu. Dia menerjang ke depan, bukan untuk menyerang Hartini, tapi untuk berdiri di depan Cindy. Dia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai perisai. Rendra menatap Cindy, matanya terbelalak kaget. Lalu dia melihat ke bawah. Sebuah lubang kecil yang rapi, dikelilingi warna merah yang cepat melebar, muncul di tengah kemejanya. Dia telah ditembak di punggung, dan peluru itu keluar melalui dadanya. Rendra? Cindy berbisik, tangannya terulur. Rendra terbatuk. Darah menyembur dari bibirnya. Dia tersenyum. Senyum yang aneh, berdarah, tapi itu adalah senyum Rendra yang asli. Senyum yang Cindy kenal. Dia tidak mendapatkanmu, bisiknya. Lalu, lututnya tertekuk, dan dia ambruk ke depan, jatuh ke pelukan Cindy. Tidak, Rendra. Cindy menjerit, menangkap tubuh suaminya yang terkulai. Dia jatuh berlutut, memeluk Rendra. Ibu Hartini menatap pemandangan itu. Pistol itu masih berasap di tangannya. Dia baru saja membunuh anak kesayangannya. Ekspresinya kosong. Lalu, di kejauhan, suara lain terdengar. Kali ini bukan gertakan. Suara sirine. Nyata. Semakin dekat. Suara tembakan itu telah menyiagakan seseorang. Patroli polisi yang mungkin sedang berpatroli di dekat kompleks perumahan. Lampu merah dan biru berkedip-kedip di ujung jalan. Dua pengawal itu saling memandang. Ini sudah berakhir. Mereka tidak dibayar untuk berurusan dengan polisi. Mereka berbalik dan mulai berlari ke arah hutan. Ibu Hartini ditinggal sendirian. Dia menatap polisi yang mendekat. Dia menatap Cindy yang sedang menangis di atas tubuh Rendra. Dia menatap pistol di tangannya. Dia tidak punya apa-apa lagi. Bukunya hilang. Uangnya hilang. Anak-anaknya mati atau berkhianat. Kamu. Desisnya pada Cindy. Kamu. Sarah. Dia mengangkat pistol itu lagi. Dia tidak peduli dengan polisi. Dia akan menyelesaikan apa yang dia mulai. Dia akan membunuh hantu dari masa lalunya. Dia terhuyung ke depan,
mengarahkan pistol ke kepala Cindy yang sedang menunduk. Cindy mendongak, matanya penuh air mata dan kebencian. Saat Hartini melangkah, dia tidak memperhatikan di mana dia berpijak. Dia tersandung. Mungkin tersandung genangan darah Rendra, atau mungkin hanya kakinya yang tua sudah tidak kuat menopang kebenciannya. Dia tersandung tepat di tepi jembatan, di pagar rendah yang sama tempat Rendra membuang koper. Keseimbangannya hilang. Dia mengayunkan tangannya, pistol itu terlepas dan jatuh ke sungai. Dia mencoba meraih Cindy. Jari-jarinya yang seperti cakar menggaruk udara, hanya beberapa inci dari wajah Cindy. Matanya terbelalak ngeri saat gravitasi mengambil alih. Tidak. Jeritan terakhirnya terpotong oleh suara ceburan yang keras. Suara yang persis sama dengan suara koper yang dijatuhkan Rendra. Ibu Hartini menghilang di bawah permukaan air yang gelap dan deras. Sungai yang sama yang dia gunakan sebagai tempat pembuangan rahasianya, kini telah mengambilnya. Karma telah menagih utangnya. Beberapa detik kemudian, lampu mobil polisi menerangi jembatan. Cindy sendirian, berlutut di tengah genangan darah, memeluk tubuh suaminya yang sudah tidak bernyawa. Di dalam sakunya, ponselnya masih merekam suara sirine yang mendekat. Lampu-lampu itu menyilaukan. Merah, biru, putih, berputar-putar dalam kabut yang seolah menyelimuti Cindy. Suara-suara terdengar jauh. Pria-pria berseragam berteriak, memberikan perintah, tetapi Cindy tidak mendengar kata-katanya. Dia hanya duduk di aspal yang dingin, sedikit menjauh dari jembatan, dengan selimut ambulans yang gatal tersampir di bahunya. Dia tidak merasakan dingin. Dia tidak merasakan apa-apa. Tubuh Rendra sudah ditutupi kain putih. Jembatan itu sekarang menjadi tempat kejadian perkara, diberi garis polisi. Nyonya, seorang petugas polisi wanita yang lembut berjongkok di depannya. Nyonya Cindy, bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi? Cindy menatapnya. Dia tidak bisa merangkai kata-kata. Pembunuhan, pengkhianatan, cinta, kebohongan. Bagaimana dia bisa menjelaskannya? Dia tidak perlu. Dia merogoh sakunya. Tangannya gemetar. Dia mengeluarkan ponselnya. Layarnya masih menyala, menunjukkan durasi rekaman, pukul 1:24:35. Dia menekan tombol, stop. Dia menyimpan file itu. Lalu dia menyerahkan ponsel itu kepada petugas wanita itu. Dengarkan, bisik Cindy. Suaranya serak. Semuanya ada di sana. Ibu Hartini. Semuanya. Polisi itu mengambil ponsel itu. Dan pada saat itulah, neraka terbuka. Rekaman itu adalah kunci yang membuka kotak Pandora. Pengakuan Ibu Hartini yang jernih, tentang Laras, tentang Karina, tentang Rendra, tentang manipulasi bertahun-tahun, adalah bom atom. Itu adalah bukti yang tidak bisa disangkal. Beberapa jam kemudian, saat fajar mulai menyingsing, tim penyelam menemukan pistol kecil di dasar sungai. Mereka tidak menemukan Ibu Hartini. Belum. Cindy dibawa ke rumah sakit, diperiksa, dan kemudian dibawa ke kantor polisi. Dia menceritakan semuanya. Kali ini, kata-katanya mengalir. Dia menceritakan tentang malam Rendra membuang koper. Koper? Tanya detektif utama. Di gudang, kata Cindy. Masih di sana, di belakang karung pupuk. Tim SWAT menggerebek gudang di rumah Cindy. Mereka menemukannya. Koper hitam besar itu. Saat mereka membukanya, bahkan petugas yang paling keras pun merasa mual. Puluhan boneka porselen dengan wajah dirusak. Foto-foto Cindy. Dan di kompartemen bawah, tumpukan uang tunai ratusan juta yang sudah basah dan sebagian berjamur. Itu adalah kuburan mini, bukti fisik yang mendukung rekaman audio Cindy. Berita itu meledak. Skandal panti asuhan kasih bunda. Wajah Ibu Hartini, sang, Santa, ada di setiap halaman depan. Kini disandingkan dengan foto-foto wanita muda yang meninggal karena kecelakaan. Laras, Karina, Bunga, Riana, puluhan lainnya. Jaringan kejahatannya terbongkar. Polisi, didorong oleh bukti tak terbantahkan, mulai menangkap kaki tangannya. Para montir yang dibayar, akuntan lain, dan tentu saja, 2 pengawal yang melarikan diri, mereka ditangkap 2 hari kemudian saat mencoba meninggalkan negara. Mayat Ibu Hartini ditemukan seminggu kemudian, puluhan kilometer di hilir, tersangkut di bendungan. Wajahnya yang dulu dihormati kini membengkak dan rusak oleh air. Tidak ada yang datang untuk mengklaim jenazahnya. Dia mendapatkan pemakaman yang ironis. Dilupakan di dasar sungai, sama seperti dia melupakan para korbannya. Pemakaman Rendra sangat berbeda. Itu sepi, tapi dia tidak dilupakan.
Hanya Cindy yang hadir. Dia berdiri di depan nisan sederhana, mengenakan jilbab hitam. Dia tidak tahu harus merasakan apa. Pria ini telah membohonginya sejak awal. Pertemuan mereka adalah sebuah rekayasa. Tapi cintanya? Di saat-saat terakhirnya, cinta itu terasa nyata. Pengorbanannya nyata. Dia tidak berduka untuk sang monster, atau sang kaki tangan. Dia berduka untuk pria yang dia pikir dia nikahi, dan untuk pria yang memilih mati untuknya. Itu adalah duka yang rumit, duka yang akan dia bawa selamanya. Cindy menjual rumah itu. Dia tidak tahan tinggal di sana. Tidur di kamar di mana Rendra pernah berbaring di sampingnya, atau melewati ruang kerja tempat topengnya pertama kali lepas. Dia menjual semua isinya. Dia tidak menginginkan sepeser pun uang Rendra. Uang itu uang darah. Uang tunai dari koper itu disita oleh negara, digunakan sebagai dana kompensasi untuk keluarga korban. Cindy kembali menggunakan nama Cindy Rahayu, nama yang diberikan oleh orang tua angkatnya. Tapi dia juga menerima masa lalunya. Dia adalah Sarah Wijayanti. Dia adalah keduanya. Dia adalah seorang penyintas. Beberapa bulan kemudian, panti asuhan kasih bunda ditutup. Bangunannya diruntuhkan. Skandal itu begitu besar, hingga mengubah cara pemerintah mengawasi panti asuhan selamanya. Cindy, dengan menggunakan warisan yang ditinggalkan orang tua angkatnya, memulai sebuah yayasan. Yayasan kecil, tapi penting. Dia menamainya, Yayasan Cahaya Laras. Yayasan itu tidak hanya membantu anak-anak panti mendapatkan pendidikan. Yayasan itu memberi mereka penasihat hukum, membantu mereka melacak warisan, dan melindungi mereka dari pemangsa seperti Ibu Hartini. Cindy menggunakan traumanya untuk membangun perisai bagi orang lain. Setahun setelah malam berdarah di jembatan itu, Cindy berdiri bukan di tepi sungai, tetapi di tepi pantai. Dia melihat matahari terbit. Fajar baru. Udara laut terasa bersih. Dia tidak lagi merasa diawasi. Dia tidak lagi takut pada bayangannya sendiri. Dia telah menghadapi monsternya, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam hatinya. Masa lalunya adalah bagian dari dirinya, tetapi itu tidak lagi mendefinisikannya. Dia bebas. Dia bukan lagi boneka porselen di koleksi seseorang. Dia adalah Cindy. Dan ceritanya baru saja dimulai. 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 Baru saja dimulai.